Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Kali ini saya akan mencoba membawakan topik tentang interpretasi laporan ekokardiografi. Jadi sebagai gambaran bahwa dari standar kompetensi dokter penyakit dalam, saya ambil dari standar kompetensi tahun 2014 bahwa kemampuan keterampilan kompetensi klinis untuk ekokardiografi bagi kita dokter penyakit dalam untuk transthoracic echo level kompetensinya 3, sedangkan untuk transesophageal echo level kompetensinya 2. Jadi kita perlu tahu juga tentang ekokardiografi dan banyak juga di poliklinik kita dapati pasien-pasien datang sudah membawa hasil ekokardiografi. Jadi kita perlu juga memahami hasil yang dilaporkan atau informasi yang didapatkan dari ekokardiografi sehingga informasi tersebut memang benar-benar bisa membantu kita untuk memberi dalam tata laksana pasien kita. Secara sekilas saja, di pertemuan kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara melakukan ekokardiografi itu sendiri, tapi lebih ke bagaimana kita membaca hasil laporan ekokardiografi. Melakukan eko itu ada mode 2 dimensi, ada 3 dimensi, ada M-mode, ada Doppler, ada color Doppler, dan lain-lain. Untuk jenisnya secara umum ada 2, yaitu transthoracic echo. Jadi probe echo-nya itu kita letakkan di bagian toraks atau bagian dada dari pasien. Ini adalah yang non-invasif. Sementara yang kedua adalah TEE atau transesophageal echo. Probe-nya itu seperti probe gastroskopi, dimasukkan lewat mulut dan diletakkan di belakang daripada jantung. Ini adalah tindakan yang invasif. Nah, biasanya TTE ini digunakan jika gambaran dari TTE-nya kurang jelas. Ini adalah beberapa contoh gambaran yang bisa kita dapat dari echo. Ini ada beberapa potongan yang bisa diambil. Misalnya ini adalah potongan plaques atau parasternal long axis. Jadi kita secara umum ekokardiografi itu merupakan alat penunjang diagnostik yang bisa membantu kita melihat gambaran struktural dan juga fungsi daripada jantung. Jadi secara struktur kita bisa melihat ini ilustrasinya bahwa kita sorot di daerah sini kita akan bisa melihat ruang-ruang jantung. Misalnya kita bisa melihat left atrium, kita bisa melihat left ventricle, bisa melihat right ventricle, kemudian juga bisa melihat aorta dan katup-katup jantung. Nah, yang ini adalah contoh gambaran parasternal short axis. Jadi pengambilannya, mode pengambilannya yang berbeda. Nah, kemudian ini adalah potongan yang juga lazim dibuat, yaitu 4 chamber. Ini kita bisa melihat 4 ruangan jantung, jadi kita bisa lihat jantung kiri ada left ventricle, left atrium, kemudian jantung kanan ada right ventricle dan right atrium, serta katup mitral dan katup tricuspid. Juga ada potongan yang lain, misalnya ini potongan apical 5 chamber, yang ini ada potongan 2 chamber, ada nanti lagi potongan 3 chamber. Jadi masing-masing potongan akan memberikan gambaran yang berbeda-beda dari sudut pengambilannya sehingga bisa melihat suatu organ atau suatu bagian menjadi lebih jelas. Ini yang disebut sebagai M-mode. Jadi kalau tadi ini adalah gambaran 2 dimensi, jadi disorot langsung seperti kita lakukan USG HEPAR. Nah, yang ini adalah M-mode, dia akan melakukan potongan di satu titik. Jadi biasanya M-mode ini dilakukan untuk kita lakukan pengukuran-pengukuran. Saya ambil contoh, misalnya ini daerah M-mode dilakukan di daerah left ventricle. Jadi kita bisa menghitung berapa tebalnya septum dan berapa tebalnya posterior wall dan juga berapa lebarnya ruang dari left ventricle. Nah, ini adalah beberapa gambar contoh juga echo bisa dilakukan dengan mode Doppler, mode tissue Doppler, kemudian mode color, dan ada yang 3D echo. Untuk laporan hasil ekokardiografi, setidaknya harus kita perhatikan yang pertama tetap sama seperti penunjang lainnya, harus ada identitas pasien, jadi pastikan identitas pasiennya benar, kemudian tanggal dilakukan tindakan, lalu ini yang penting adalah indikasi. Jadi apa sebenarnya
kenapa pasien itu dilakukan ekokardiografi. Indikasi ini penting kita perhatikan sehingga dari sekian banyak yang dilaporkan dari eko tadi bisa kita informasi mana yang menjadi stressing point dari laporan tersebut. Kemudian kualitas gambar ini penting, apakah kualitas gambarnya baik atau misalnya kualitas gambarnya itu buruk. Jadi ada ada pasien-pasien yang gambaran ekonya itu memang poor atau blur gambarannya. Biasanya pada pasien-pasien PPOK karena banyak udara di parunya atau misalnya pada pasien-pasien obesitas itu gambaran ekonya cukup sulit sehingga dalam interpretasinya kita mesti lebih berhati-hati atau bahkan bisa saja di laporan ekonya tidak bisa beberapa komponen tidak bisa dinilai karena gambarannya yang tidak jelas. Kemudian juga harus kita perhatikan di laporan tersebut bagaimana frekuensi dan ritme jantung pada saat dilakukan tindakan ekokardiografi. Apakah ada atrial fibrilasi atau pasiennya takikardi atau aritmia nanti bisa mempengaruhi nilai-nilai yang dilaporkan di hasil tersebut. Secara umum, komponen dari laporan ekokardiografi itu terdiri dari ukuran ruang-ruang jantung, kemudian ketebalan dinding jantung, lalu yang berbeda dari USG biasa bahwa jantung ini adalah organ yang senantiasa berdenyut ya bergerak sehingga ada penilaian terhadap gerakannya atau motion pattern. Kemudian bagaimana fungsi sistolik, bagaimana fungsi diastoliknya, lalu katup-katup jantung, status volume dan hemodinamik, serta gambaran-gambaran lain yang bisa kita jumpai pada pemeriksaan eko, misalnya adanya efusi perikard, kelainan jantung kongenital, adanya trombus, adanya massa, dan lain-lain. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ukuran ruang jantung. Jadi untuk ukuran ruang jantung ini kita kita bisa mengukur menggunakan diameter atau dimensi atau volume tergantung kebutuhannya. Jadi keempat ruang jantung ini bisa kita nilai dimensinya atau volumenya. Diukur biasanya pada saat sistolik dan diastolik dan hasilnya nanti bisa dinyatakan sebagai normal atau dilatasi. Sebagai contoh misalnya pada pasien-pasien dengan HHD atau kita curiga HHD, kita mintakan eko, kita akan mau melihat apakah sudah terjadi dilatasi dari chamber jantungnya, misalnya dilatasi dari left ventricle-nya. Jadi kalau nanti nilai LVEDD-nya left ventricular and diastolic diameternya di atas 55 atau di atas 56, kita sebut sudah terjadi dilatasi dari left ventricle. Ini adalah saya ambil dari American Society of Echocardiography, adalah nilai-nilai normal untuk pengukuran-pengukuran dimensi dan volume dari left ventricle. Nanti mungkin teman-teman semua bisa baca lagi untuk pengukuran yang lain dan mungkin ada juga ukuran-ukuran yang referensi mungkin berbeda-beda di tiap laporan ekokardiografi, jadi bisa kita sesuaikan. Dan ini bergantung pada, menurut jurnal ini, bergantung pada jenis kelamin dan juga pada body surface area. Lalu yang kedua adalah ketebalan dinding. Biasanya yang dinilai ini yang sering adalah left ventricle. Kita mau nilai ketebalan dinding itu, kita perlu nilai dari septum daripada left ventricle dan posterior wall. Nanti kita bisa dapatkan, dimasukkan ke satu rumus, bisa didapatkan hasilnya apakah sudah terjadi concentric remodeling atau sudah terjadi concentric hypertrophy, eccentric hypertrophy atau normal. Jadi misalnya pada pasien-pasien HHD kita mau menilai apakah sudah terjadi hipertrofi atau tidak, itu bisa kita dapatkan hasilnya dari ekokardiografi. Kemudian untuk motion pattern, nah ini biasanya penting dinilai pada pasien-pasien CAD, coronary artery disease, atau pada pasien-pasien ACS, bisa juga untuk membantu diagnostik jika kita ragu apakah ini ACS atau tidak, misalnya pemeriksaan engine-nya belum ada, bisa kita lakukan echocytobed untuk membantu. Misalnya terjadi hipokinetik atau akinetik, maka kecenderungan kemungkinan terjadinya suatu ACS itu menjadi lebih besar. Jadi gambarannya nanti akan coba saya tunjukkan videonya, apakah itu normal. Kalau hipokinetik dia masih ada kontraksi tetapi sudah berkurang. Lalu kalau akinetik itu memang tidak ada
kontraksi lagi, lalu bisa juga kita jumpai disinkroni, jadi segmen-segmen jantungnya itu tidak sinkron, ada yang berkontraksi, ada yang tidak, lalu juga di laporan biasanya dijelaskan apakah terjadi secara global, misalnya hipokinetik global pada kardiomiopati, atau terjadi segmental di regio-regio tertentu saja pada pasien-pasien CAD. Kemudian ini biasanya juga dijelaskan untuk segmen tadi, ada yang membagi segmen left ventricle itu menjadi 17 segmen, kemudian nanti dibagi-bagi lagi lokasinya. Biasanya ini nanti disesuaikan atau sesuai dengan vaskularisasi atau perdarahannya. Misalnya pasiennya itu terkena infak di LAD, nanti lokasi yang terkena nanti sesuai dengan misalnya di daerah apikal atau di daerah septal. Kemudian penilaian fungsi sistolik. Jadi komponen echo yang paling banyak digunakan atau yang paling banyak diperhatikan adalah saat ini masih ejection fraction atau fungsi sistolik ventrikel kiri. Jadi nilainya itu normalnya di atas 50, di bawah itu dikatakan menurun. Kemudian ejection fraction ini seperti saya katakan tadi bahwa echo ini sangat operator dependent, jadi nilainya itu harus kita perhatikan benar-benar apakah memang terjadi, kalau dia sedikit misalnya antara 49 ke 50 itu mungkin jadi pertimbangan klinisi dalam membaca laporan echo. Kemudian untuk fungsi sistolik dari ventrikel kanan itu kita sebut sebagai TAPSE atau tricuspid annular plane systolic excursion. Nilai normalnya itu di atas 20. Ini adalah salah satu cara penilaian ejection fraction. Jadi kita perlu pengambilan setidaknya 2 gambar, yaitu pada saat end diastolik dan pada saat end sistolik. Jadi nanti ada dimasukkan ke rumus atau alat echo sekarang biasanya sudah langsung keluar hasilnya dan kita bisa lihat nilainya berapa. Kemudian juga echo bisa menilai fungsi diastolik. Jadi ada komponen-komponen yang dinilai seperti nilai E, A, E per A, E prime, E prime lateral, E prime medial, dan nanti biasanya di laporan hasil echo dinyatakan kesimpulannya apakah disfungsi diastolik grade 1, 2, atau 3. Kemudian echo juga bisa kita gunakan untuk menilai katup-katup jantung. Jadi katup ada 4, ya aortic valve, mitral valve, tricuspid valve, dan pulmonary valve. Selain menilai morfologi atau bentuknya, echo juga bisa menjabarkan apakah terjadi gangguan fungsi, baik itu regurgitasi ataupun stenosis, dan bisa dijelaskan juga derajatnya. Jadi misalnya pada pasien-pasien dengan mitral stenosis itu penentuan apakah pasiennya lebih baik operasi atau misalnya lebih baik dilakukan tindakan secara kateterisasi, itu bisa kita hitung namanya Wilkins score menggunakan alat bantu yang cara menghitung Wilkins score-nya itu menggunakan ekokardiografi. Kemudian juga bisa kita dari hasil echo kita juga bisa mengetahui status volume dan gambaran hemodinamik pasien. Yang pertama kita bisa melihat walaupun tidak seakurat pengukuran CTC, tapi gambaran IVC bisa membantu kita untuk mengetahui status volume dari pasien. Jadi inferior vena cava, diameter, kemudian pada ekohemodinamik kita juga bisa mendapatkan berapa nilai cardiac output dan stroke volume pasien, dan kita bisa nantinya menghitung systemic vascular resistance untuk misalnya membantu kita menentukan apakah pasien ini shocknya kardiogenika, shocknya hipovolemika, atau shock sepsis misalnya. Ini adalah contoh gambaran IVC. Jadi normalnya itu ada kolaps lebih dari 50%. Kemudian yang lain-lain dari echo juga kita bisa melihat gambaran efusi perikard, itu apakah ringan, sedang, dan berat tergantung luasnya, kemudian apakah sudah terjadi tamponade jantung. Lalu kita juga bisa melihat kalau ada kelainan-kelainan jantung kongenital, ada trombus, ada massa juga bisa terlihat dari echo, atau dari probe echo juga bisa kita geser sedikit mungkin ke lateral, kita bisa melihat ada tidaknya efusi pleura. Nah,
seperti saya katakan di awal tadi bahwa indikasi dilakukan ekokardiografi itu menjadi penting untuk membantu kita stressing point-nya di mana dari keseluruhan hasil eko tersebut. Misalnya saya ambil contoh pada pasien-pasien dengan CAD, mungkin ejection fraction dari ventrikel kiri menjadi hal yang poin yang penting kita perhatikan. Kemudian jika motion pattern-nya tadi, jadi jika ada terjadi hipokinetik atau akinetik di regio mana, kemudian ada tidaknya misalnya komplikasi mekanik seperti mitral degenerasi juga perlu kita perhatikan. Lalu pada pasien-pasien dengan kelainan katup, misalnya mitral stenosis, kita bisa eko bisa membantu kita untuk menilai derajatnya, kemudian untuk tata laksana lanjutannya apakah surgery atau non surgery, kemudian juga komplikasinya misalnya terjadi adanya trombus di LAA, itu juga bisa kita lihat dari ekokardiografi. Kemudian pada pasien-pasien dengan curiga endokarditis infektif misalnya kita bisa melihat ukuran lokasi mobilisasi atau ada tidaknya vegetasi bisa juga terlihat dari TTE walaupun kadang-kadang tidak terlihat dan perlu dilakukan dengan lanjutan pemeriksaan transesofageal echo. Jadi alasan atau indikasi dilakukan echo itu menjadi penting untuk kita memperhatikan komponen apa yang menjadi perhatian kita, atau jika kita ada memintakan permintaan ekokardiografi, misalnya pada pasien dengan curiga infeksi endokarditis, bisa kita tambahkan pada permintaan tersebut supaya yang melakukan ekokardiografi bisa lebih fokus pada hal yang kita tanyakan. Kemudian pada efusi perikard misalnya kita perlu tahu di mana lokasi dan ukurannya. Lokasi ini penting untuk jika kita merencanakan melakukan perikardiosentesis untuk bisa dilakukan di daerah mana. Kita lakukan susukannya, kemudian apakah sudah terjadi tanda-tanda tamponade jantung, artinya sudah terjadi gangguan hemodinamik, itu juga atau perlu kita mintakan dari ekokardiografi. Ini adalah saya coba tampilkan contoh laporan dari laporan ekokardiografi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang komponen-komponen yang ditampilkan biasanya berupa angka-angka dan ada istilah-istilah yang mungkin kurang familiar di kita. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui. Misalnya kalau tadi saya katakan ukuran-ukuran, jadi ini ada ukuran aorta, lalu untuk katup aortanya dijelaskan di sini ada kelainan morfologi, kelainan fungsi, jadi ada bentuk ada stenosis ringan dan ada regurgitasi yang berat. Lalu kita juga perlu lihat di misalnya di left ventricle ini ada penjelasan mengenai dimensi pada waktu endostolik. Jadi nilainya 48 ini masih normal. Kemudian dia juga di sini juga dijelaskan untuk ketebalan dari dinding posterior, lalu ketebalan dari septum, lalu nanti bisa dihitung untuk didapatkan nilai FMI dan RW-nya. Nah, lalu di sini juga untuk ventrikel kanan ada dinyatakan fungsi sistolik dari ventrikel kanan atau kapsa 21 masih normal. Kemudian kita bisa melihat fungsi sistolik dari ventrikel kiri 60 masih baik, tapi untuk motion pattern di laporan ini dinyatakan ada hipokinetik. Nah, sebaiknya di sini dijelaskan di segmen mana atau di daerah mana yang mengalami hipokinetik. Nah, lalu di sini juga ada penjelasan tentang katup mitral, sepertinya bentuknya semua masih baik, tricuspid masih normal, tidak dijumpai adanya efusi perikard. Nah, biasanya kita langsung saja ke membaca ke komennya, jadi dimensi ruang jantungnya bagaimana, dindingnya bagaimana, kemudian wall motionnya bagaimana, katup-katup jantungnya, kemudian fungsi sistolik LV dan RV, fungsi diastolik, dan lain-lain, dan lalu diambil satu kesimpulan seperti ini. Kemudian ini mungkin kalau belum pernah mungkin jadi agak bingung, ini coba saya tampilkan contoh pemeriksaan ekokardiografi. Jadi ini adalah, jadi seperti saya katakan tadi, kita bisa ekokardiografi berbeda dengan USG karena dia bergerak. Jadi kita sebaiknya memang melihat
video pasti lebih lebih menggambarkan dibandingkan kita membaca satu laporan berupa gambar. Jadi ini yang saya jelaskan tadi, potongan parasternal long axis. Jadi kita bisa melihat ruang-ruang jantung. Ini adalah left atrium, ini adalah aorta, kemudian ini adalah katup mitral, dan ini adalah left ventricle. Jadi secara eyeballing kita bisa melihat kira-kira kontraksinya masih bagus atau tidak. Kemudian ini contoh dari EMOT. Satu aorta, ini adalah bentuk katup mitral, jadi ada terlihat seperti bentuk M. Nanti kalau pada kasus-kasus mitral stenosis kita terlihat lebih mendatar, tidak ada kakinya. Kemudian ini adalah contoh pengukuran daripada di sini kita bisa lihat kalau misalnya pasien bawa gambarnya saja ketika laporannya hilang, mungkin kita bisa baca di sini ada ejection fraction, jadi tertulis di sini 50,6. Kemudian ini contoh gambar echo di mana terjadi ada sedikit mitral regurgitasi. Jadi ini namanya echo yang menggunakan color. Jadi ada warna, kita bisa lihat ada jet yang balik di daerah mitral. Kemudian ini untuk penilaian daripada katup pulmonal. Jadi ini namanya pemeriksaan echo menggunakan Doppler. Kemudian ini ada pengukurannya. Lalu mungkin yang paling sering, nah ini adalah potongan parasternal short axis di daerah katup mitral. Jadi ada kelihatan katup mitralnya mafus seperti ini. Jadi secara eyeballing kita bisa melihat atau kita bisa memperhatikan apakah ada segmen-segmen yang gerakannya kurang atau misalnya hipokinetik, nanti dia seharusnya pada waktu sistolik semua daerah itu cenderung ke daerah tengah. Jadi jika ada yang akinetik dia tidak bergerak ke daerah tengah. Jadi kita perhatikan ke 17 segmen tadi di tiap-tiap bagian dari ventricle kiri ini adalah yang daerah mid daripada LV yang sejajar dengan musculus papillaris. Kemudian ini ada penilaian, ini adalah gambaran dari, nah ini adalah gambaran dari apical curve chamber. Nah di sini biasanya pengukuran IF kita ambil dari gambar ini. Jadi sama kita perhatikan seluruh segmennya apakah ada yang tidak bergerak atau tidak. Jadi kalau seandainya di daerah nanti tidak ada probe echo dengan probe USG, kalau cuma sekedar mengintip saja untuk lihat kira-kira IF-nya bagus atau tidak, mungkin bisa dikerjakan. Kemudian ini untuk penilaian fungsi diastolik ada banyak cara. Nah ini tadi yang saya katakan untuk yang biasanya kita nilai IF itu jadi sangat tergantung, operator dependent sangat tergantung dari di mana kita letakkan titik-titik ini. Jadi kalau misalnya gambarannya blur, tidak jelas, misalnya pada pasien-pasien PPOK itu akan sangat bervariasi dari satu operator ke operator yang lain dalam melakukan ekokardiografi. Kemudian mungkin sebagai pengetahuan saja yang terbaru ada namanya strain echo atau global longitudinal strain. Jadi dinyatakan bahwa dengan strain ini hasilnya lebih objektif dibandingkan dengan pemeriksaan IF yang biasa, dan juga didapatkan hasil bisa kita lihat dari perbedaan warna. Jadi kalau daerah-daerah yang warnanya berubah jadi warna biru, itu nanti dia bisa artinya mengalami daerah yang mengalami hipokinetik. Kemudian ini saya coba tampilkan ada beberapa gambar dari yang patologis, mungkin bisa dilihat.
Kelihatan ya, gambarnya ini adalah daerah-daerah yang hipokinetik, jadi daerahnya memang tidak bergerak. Jadi beda dengan gambar yang saya tunjukkan tadi. Kemudian ada kita lihat daerah namanya stretch spontaneous echo-contrast, jadi yang cenderung terjadi turbulensi, aliran turbulensi di sini, itu bisa terlihat dari itu. Kemudian contoh yang lain, misalnya gambaran efusi perikat. Ini adalah gambaran efusi perikat yang cukup luas, yang masif, bisa kita lihat. Kemudian misalnya pasien dengan kelainan jantung kongenital, ini ada ASD, jadi ada septumnya yang tidak tertutup secara baik. Atau misalnya ini juga, jadi bisa teman-teman lihat sekalian bahwa ini hampir tidak bergerak. Jadi kemungkinan secara eyeballing saja kita bisa katakan bahwa IF-nya Mohon izin dokter, nggak kelihatan gerakan videonya itu dokter? Nggak kelihatan ya? Iya dokter. Nggak kelihatan ya? Enggak dokter. Bentar ya. Ya. Enggak ya? Yang barusan kelihatan nggak dok? Nggak ya? Ini dokter nggak kelihatan ya dokter? Kayak gambar abu-abu aja gitu. Oke. Ya mungkin memang nggak bisa, mungkin ya beda ini aplikasinya ya. Ya saya rasa sekian dari saya sharingnya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa coba saya jawab jika memungkinkan. Terima kasih. Halo Naomi. Ya Pak. Bisa ada gambar satu perikat efusi, satu lagi pleural efusi secara echo. Bisa nggak biar dijelaskan mana gambaran echo secara pleural efusi, mana perikat efusi? Karena gambarnya itu hampir sama. Ada sama Naomi gambarnya. Kayaknya saya nggak ada Pak. Tapi sebentar ya Pak. Biar semua tahu mana membedakan pleural efusi, mana yang perikat efusi. Karena hampir sama gambarnya. Hah? Bentar, nggak tahu, bisa lihat. Enggak kok. Hah? Enggak tahu tadi.
Maaf Pak, saya tidak punya Iya, gambar Pak. yang ada efusi Assalamualaikum. pleuranya, tapi mungkin ini adalah, jadi efusi perikard adalah cairan yang ada di antara lapisan perikard yang di sini. Biasanya ini adalah left ventricle, jadi biasanya di daerah sini. Jika ada efusi pleura, dia akan ada di lebih bawahnya lagi. Tapi memang saya tidak ada gambarnya, Pak. Jadi memang seperti kata Dr. Refli, memang cukup sulit untuk membedakan jika lokasinya berdempetan seperti ini. Biasanya kita coba ambil gambar lagi di daerah parunya, jadi agak ke aksila ke sebelah belakang lagi untuk memastikan itu memang paru atau perikard. Ya, memang kadangkala dengan pemeriksaan ini potongan parasternal long axis ya, Iya, Nom ya. Jadi pada potongan parasternal long axis itu benar yang Naomi sebutkan tadi bahwa kalau ada gambaran efusi perikard dia hanya sampai ke di bawah ventricle saja, tetapi kalau pleural efusi dia jauh sampai ke atrium kiri dia gambaran efusinya. Jadi memang kalau ada gambarnya lebih mudah kita mengerti ya, karena memang kita di penyakit dalam ini belum familiar untuk echo. Jadi ke depannya karena dia level 3, jadi semuanya harus mengerti juga echo ini dan bisa melakukan walaupun di bawah supervisi. Jadi ke depannya kita harus kasih pelatihan juga masalah echo ini. Jadi gambaran pleura efusi sama perikard efusi secara echo hampir bersamaan, hampir sama gambarnya, tetapi memang perlu memang sering melihat ya, terutama pada potongan parasternal long axis ini jelas kalau pleural efusi itu gambaran apanya itu efusinya itu sampai ke atrium kiri dia sampai jauh ya. Kalau sementara perikard efusi dia hanya ventricle kiri saja sampai ke ventricle aja. Rasa itu mungkin kedepannya bisa kita tambahkan Naomi gambarnya. Iya, Pak. Ini mana ini yang bertanya ini? Nggak ada yang bertanya. Selamat pagi, Dok. Ya. Mohon izin dokter dengan Sahat dokter. Ya, Dok. Terima kasih dok atas kesempatannya. Mungkin yang mau saya tanyakan dokter, mungkin untuk ultrasound ini kan bisa membantu juga dok untuk menilai status hidrasi pasien, apakah dalam keadaan hipovolemi atau tidak. Mungkin untuk daerah IVC yang kita cari bagusnya kira-kira di daerah mana ya dok untuk IVC-nya. Kemudian yang kedua, untuk membedakan perikarditis akut dengan kronik secara eko bagaimana ya dok untuk membedakannya, apakah memang ketebalannya atau masalah kalsifikasinya dan posisinya yang mana yang bagusnya dok, apakah parasternal long axis atau 4 chamber. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Untuk IVC, sebentar ya, Dok. Jadi seperti yang saya katakan tadi, memang tingkat keakuratan dari status volume dengan menggunakan IVC memang di bawah, jelas di bawah CVC. Tapi ini bisa membantu. Jadi kita letakkan probe-nya di daerah subkostal, lalu yang terbaik itu adalah sekitar 2 cm, jadi bisa kita taruh kursornya, nanti kita hitung 2 cm dari muara ke right atrium. Nah, jadi jika
normalnya itu sekitar 1,8 sampai 2,2 mm untuk ukuran IVC yang normal. Jadi jika misalnya kolaps di bawah itu, kita bisa curiga bahwa memang terjadi kekurangan cairan. Nah, kemudian jika untuk kasus yang lain, misalnya ada tahanan di paru atau di right atriumnya, nanti dia tidak kolaps pada saat inspirasi. Jadi seharusnya seperti gambaran ini, pada saat ekspirasi dia besar atau lebar, pada saat inspirasi dia mengecil. Jadi ketidak kolapsnya lebih dari 50% itu mensuggest suatu adanya peningkatan dari right atrial pressure. Jadi daerahnya kita ambil dok di daerah subkostal sekitar 2 cm, 1,5 sampai 2 cm, dan di situ kita lihat kalau dia di bawah dari nilai normal, kemungkinan ada kekurangan cairan mungkin terjadi. Kemudian untuk perikarditis secara eko memang tidak begitu khas dok untuk membedakan yang akut atau yang kronis. Mungkin saya masih perlu baca lagi dok untuk gambaran membedakan yang akut dan yang kronis secara eko saya belum bisa menjawab sekarang dok. Terima kasih dokter. Iya. Assalamualaikum dokter, bisa bertanya? Iya. Hanif dokter, jadi kalau saya baca kan kalau ejection fraction itu kan ada berbagai metode untuk pemeriksaannya. Salah satunya seperti M-mode atau dengan apical for chamber. Kalau datang misalnya hasil itu, interpretasi itu yang mana yang lebih kita percaya di antara kedua metode, atau ada metode lain di samping dari operator dependent itu? Terima kasih dok. Terima kasih dok. Jadi memang sangat seperti saya katakan tadi sangat operator dependent. Jadi misalnya saya ada contoh di sini untuk ejection fraction itu bisa kita nilai seperti ini. Jadi maaf dok. Nah, ini adalah pemeriksaan IF dok menggunakan metode TECOS namanya. Kita menggunakan M-mode. Jadi M-mode tadi seperti saya katakan dia hanya mengambil kita buat satu garis yang diusahakan perpendikular. Dia hanya mengambil satu titik saja. Satu garis itu saja yang dijabarkan gambarannya seperti ini. Lalu ejection fraction-nya dihitung dengan memberikan titik-titik di sini untuk mengetahui end diastolic volume dan end systolic volume, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, sedangkan gambarnya nggak muncul, Naomi. Nggak muncul ya dok? Iya. Coba saya ulang ya dok. Ini kelihatan nggak dok? Belum kelihatan. Belum ya dok. Belum kelihatan juga. Di tempat Hanif ada kelihatan nggak? Izin Pak, nggak kelihatan juga Pak. Nggak kelihatan. Ya. Sebentar ya dok.
Mungkin dok bisa bantu your screen sharing is post itu diapain ya dok biar bisa. Hanif coba dibimbing dulu. Hanif biasanya yang ngerti itu. Anif, kalau misalnya your screen sharing is post, kita buat apa ya dok? Biasanya sih di resume dokter. Di resume. Kok nggak mau ya? Atau saya leave dulu, nanti sebentar saya masuk lagi ya dok? Baik dokter. Ya, ya. Ya, sambil menunggu Dr. Nomi, saya mau menambahkan bahwa ekokardiografi itu adalah pemeriksaan yang non invasif ya. Jadi resikonya tidak ada, hampir tidak ada. Oleh karena itu paling banyak dipakai. Sementara untuk angiografi itu adalah tindakan invasif. Tetapi kita harus tahu juga kalau untuk penyakit jantung koroner, misalnya akut coronary syndrome yang tadi, bahwa gold standarnya memang angiografi, bukan echo ya. Jadi rangkaiannya kalau pada penyakit jantung koroner itu EKG, kemudian treadmill test, kemudian pada akhirnya dilakukan tindakan angiografi koroner. Tapi kalau untuk melihat adanya gagal jantung, heart failure ya, kita perlu tahu dimensi ruang jantung, perlu tahu ejection fraction-nya ya, fungsi jantung, itu ekokardiografi menjadi gold standar. Nah, udah masuk Dr. Nomi. Dokter Hanif, gambarnya kelihatan? Sudah kelihatan dokter? Ya, sudah kelihatan. Silakan Nomi. Iya, makasih Dokter Asli. Ini adalah pemeriksaan yang menggunakan metode TECOS dengan EMOT tadi. Jadi kita hanya mengambil atau mengukur di titik-titik tertentu. Jadi hanya di satu potongan saja. Sementara kalau kita melakukan metode yang lain, ini namanya metode Simpson, kita mengambil keseluruhannya. Jadi tidak, kalau tadi EMOT kita misalnya ambil garis di sini hanya di satu titik aja dok, di satu garis aja. Sementara ini keseluruhan. Jadi jika pengambilan secara TECOS, jika ada satu segmen yang atau 2 atau 3 segmen saja yang mengalami hipokinetik, tidak akan terlihat atau tidak akan terambil di pemeriksaan TECOS. Jadi biasanya kalau ada dua-dua dilaporkan di hasil echo, secara IF-nya, secara TECOS dan secara Simpson, kita ambil yang secara Simpson karena dia men-tracing keseluruhannya ke semua daerah daripada LV. Nah, jadi lebih baik seperti itu dok. Kemudian saya lupa dok pertanyaan kedua. Tadi satu aja sih pertanyaan dok. Satu ya, ya itu aja Iya. dok. Nah, ini mungkin contoh yang tadi saya katakan Pure Echo Windows. Jika kita dapat gambarannya seperti ini, dok, bedakan dengan yang ini tadi. Yang ini kan bagus ya, dok, kita bisa jelas lihat batas-batas endokardiumnya. Tapi jika seperti ini, misalnya
tentu kita akan sangat ragu untuk gimana mau men-tracing-nya. Jadi kalau gambarannya pure echo window seperti ini, mungkin di hasil laporan echo-nya beberapa komponen mungkin tidak bisa diukur atau dinilai. Ya, saya setuju ya sama Dr. Normi bahwa memang ini tambahan saja untuk pertanyaan Dr. Hanif, itu bahwa untuk mengukur ejection fraction yang paling bagus adalah Simpson dibanding dengan T-Hall ya, oleh karena dia men-tracing semua ventricle. Karena ada penyakit tertentu, saya ambil contoh aneurisma aorta, aneurisma ventricle. Ya, pada aneurisma ventricle, kalau secara T-Hall itu bisa saja dia ejection fraction-nya normal, karena dia hanya satu titik. Pemotongannya itu tegak lurus dengan dinding ventricle, dinding posterior, ya. Jadi posterior, kemudian tepat di depan katup mitral pemotongannya, sehingga gambaran ejection fraction-nya sering normal. Sementara pada aneurisma ventricle itu ejection fraction-nya biasanya turun. Ya. Jadi memang kalau pertanyaan Hanif mana yang paling bagus, ya tentulah Simpson, karena dia men-tracing semua ruang ventricle kiri. Ya, tambahan ya. Baik, terima kasih. Mana lagi yang bertanya? Sudah habis? Sudah mengerti kayaknya. Mungkin ini perkenalan awal tentang ekokardiografi ya. Memang nggak cukup sekali pertemuan, mungkin harus ada beberapa kali. Dan yang paling penting adalah hands-on-nya. Ya, harus langsung ke alatnya. Karena secara teoritis kalau kita lihat gambar-gambar begini, apalagi kita belum pernah mengerjakannya, pasti kita akan lebih susah masuknya, dan kalaupun sudah masuk lebih cepat lupanya. Mungkin nanti bisa langsung kalau sudah pandeminya berakhir ya, bisa langsung langsung ke ke alatnya ya, hands on. Ya, Naomi, ada lagi yang mau ditekankan? Kayaknya sudah terlalu banyak habis waktunya ini. Iya, saya rasa itu saja dok. Seperti yang dikatakan Dr. Rafli, memang saya juga waktu PPDS nggak kebayang karena nggak pernah mengerjakan, jadi cuma melihat saja. Jadi laporan eko biasanya yang saya perhatikan cuma ejection fraction saja. Jadi saya harap dan setelah ada pertemuan kali ini, mungkin teman-teman bisa lebih banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan dari suatu hasil eko, tidak semata-mata hanya ejection fraction. Jadi mungkin pada pasien-pasien yang kita kirim untuk eko, komponen sebelum hasil ekonya datang, mungkin kita sudah memikirkan, oh nanti saya mau lihat komponen ini, saya mau lihat komponen yang ini, seperti itu. Terima kasih dok. Kayaknya nggak ada lagi, Naomi. Boleh ditutup aja lah, Naomi. Ya. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.